Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah belajar kembali bersandar dan jiwa yang gelisah menemukan arah. Di sini, kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mengingat bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat dan tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Mari tenangkan hati dan luruskan kembali niat kita hari ini. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berhenti di satu titik, saat harapan yang selama ini kamu bangun dengan penuh keyakinan, tiba-tiba runtuh begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa penjelasan? Kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha, bahkan mungkin kamu sudah menangis di sepertiga malam, berharap Allah mendengar semua yang kamu pinta, tapi kenyataannya tidak semua menjadi seperti yang kamu harapkan. Dan di saat itu, kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa harus seperti ini? Apa yang salah dengan diriku? Pertanyaan yang tidak selalu menemukan jawaban, tapi terus berputar di dalam hati. Yang membuat semuanya terasa lebih berat adalah ketika dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap tertawa, kehidupan tetap berjalan, waktu terus berganti, seolah tidak ada yang berubah. Sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama, masih mencoba menerima sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya kamu pahami, masih berusaha mengumpulkan sisa-sisa harapan yang berserakan. Di titik inilah, banyak orang merasa sendirian, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti, karena luka seperti ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun tahukah kamu bahwa di balik semua rasa sakit itu ada sesuatu yang sedang Allah siapkan, sesuatu yang mungkin belum bisa kamu lihat sekarang, tapi perlahan sedang dibentuk dalam hidupmu? Karena tidak ada satu pun takdir yang terjadi tanpa tujuan, tidak ada satu pun kehilangan yang sia-sia, dan tidak ada satu pun air mata yang jatuh tanpa makna di sisi Allah. Mungkin hari ini kamu merasa hancur, mungkin kamu merasa kehilangan arah, tapi bisa jadi ini adalah awal dari perjalanan yang akan membawa kamu lebih dekat kepadanya. Mari kita renungkan bersama tentang sebuah kenyataan yang sering kita lupakan, bahwa ketika dunia tidak ikut terkubur bersama harapan kita, itu berarti hidup kita belum selesai dan Allah masih punya rencana. Saat harapan terkubur tapi dunia tetap berjalan. Ketika dunia tidak ikut terkubur bersama harapanmu, disitulah kamu mulai memahami bahwa hidup ini tidak pernah berhenti hanya karena hatimu hancur. Matahari tetap terbit dari timur, langit tetap membentang luas, dan manusia tetap berjalan dengan urusan masing-masing. Sementara kamu masih berdiri di tempat yang sama, mencoba memahami apa yang baru saja hilang dari hidupmu. Ada saat di mana seseorang merasa bahwa harapannya adalah segalanya. Ia menggantungkan doa, usaha, bahkan masa depannya pada satu hal itu. Entah itu cinta, pekerjaan, impian, atau sesuatu yang ia yakini sebagai jalan terbaik. Namun ketika semua itu runtuh, rasanya seperti dunia ikut runtuh. Padahal kenyataannya dunia tidak pernah benar-benar peduli. Disitulah letak ujian yang sebenarnya. Bukan pada hilangnya harapan itu sendiri, tapi pada bagaimana hatimu merespon kehilangan tersebut. Apakah kamu akan tenggelam dalam kecewa, ataukah kamu mulai mencari makna di balik takdir yang Allah tetapkan? Karena sejatinya, setiap harapan yang hancur bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah tanda bahwa ada sesuatu yang Allah tahan darimu. Bukan karena Dia tidak sayang, tapi justru karena kasih sayangnya terlalu besar untuk memberimu sesuatu yang belum pantas atau bahkan berbahaya untukmu. Namun hati manusia seringkali tidak siap menerima itu. Kita lebih mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan tanpa sadar menyalahkan takdir. Kita lupa bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan sesuatu.
Ketika harapanmu terkubur, mungkin kamu merasa sendirian. Tapi sebenarnya, di saat itu Allah sedang mengajakmu kembali, mengajakmu untuk berhenti menggantungkan hati pada makhluk dan mulai menggantungkan segalanya hanya kepadanya. Karena selama ini, bisa jadi harapanmu terlalu besar pada dunia. Kamu lupa bahwa dunia ini fana. Kamu lupa bahwa segala sesuatu di dalamnya bisa hilang kapan saja, tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Dan Allah, dengan caranya yang lembut namun tegas menarik kembali hatimu. Mungkin dengan cara yang menyakitkan, tapi bukankah seringkali kita hanya benar-benar kembali kepadanya saat kita terluka? Maka ketika harapanmu tidak menjadi kenyataan, jangan langsung menganggap itu sebagai kegagalan. Bisa jadi itu adalah penyelamatan. Bisa jadi Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang akan menghancurkanmu lebih dalam di masa depan. Dunia tidak ikut terkubur bersama harapanmu, karena hidupmu belum selesai. Masih ada cerita yang Allah siapkan, masih ada jalan yang belum kamu tempuh, dan mungkin jalan itu justru lebih dekat dengannya. Luka yang tidak terlihat, tapi paling dalam. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tidak berdarah, tidak meninggalkan bekas di tubuh, tapi menghancurkan bagian terdalam dari jiwa. Luka karena harapan yang hilang, luka karena doa yang belum dikabulkan, luka karena sesuatu yang begitu diinginkan, tapi justru dijauhkan oleh Allah. Orang lain mungkin melihatmu baik-baik saja. Kamu masih tersenyum, masih menjalani aktivitas seperti biasa, masih berbicara dengan nada yang sama. Tapi di dalam hati, ada bagian yang terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dan tidak bisa digantikan. Dan yang paling berat, kamu sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ini bukan sekadar kehilangan biasa. Ini adalah kehilangan yang melibatkan harapan, doa, dan keyakinan yang pernah kamu bangun dengan sepenuh hati. Di saat seperti itu, banyak orang mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang? Bukankah aku sudah berusaha? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di dalam kepala tanpa jawaban yang jelas. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa Allah tidak pernah menutup pintu tanpa alasan. Setiap yang diambil, setiap yang hilang, setiap yang tidak jadi milik kita, semuanya telah ditakar dengan hikmah yang sempurna. Luka ini sebenarnya adalah cara Allah berbicara kepada hati kita. Caranya mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada sesuatu yang terlalu kita cintai, sampai kita lupa siapa yang seharusnya menjadi pusat dari segala cinta itu. Kadang Allah membiarkan hatimu hancur, agar kamu belajar bahwa tempat bersandar yang sejati hanyalah Dia. Bukan manusia, bukan harapan, bukan dunia. Karena semua itu bisa berubah, bisa pergi, bisa mengecewakan. Dan di tengah rasa sakit itu, sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkanmu. Justru di saat itulah Dia paling dekat, mendengar setiap doa yang mungkin hanya kamu bisikkan dalam tangis, menyaksikan setiap air mata yang jatuh tanpa diketahui siapapun. Luka ini mungkin tidak akan langsung sembuh. Ia butuh waktu, butuh sabar, butuh keikhlasan yang perlahan-lahan tumbuh. Tapi percayalah, tidak ada luka yang sia-sia di hadapan Allah. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali ke titik ini dan menyadari bahwa luka yang dulu kamu anggap sebagai kehancuran ternyata adalah awal dari kedekatanmu dengan Allah. Ketika harapan diletakkan di tempat yang salah, tidak semua kehancuran datang karena takdir yang kejam. Kadang, ia lahir dari harapan yang kita letakkan di tempat yang salah. Kita berharap terlalu banyak pada sesuatu yang sejatinya rapuh, dan ketika ia runtuh, kita ikut hancur bersamanya. Manusia seringkali lupa bahwa dunia ini tidak pernah dijanjikan untuk sempurna. Kita mencintai sesuatu, seolah itu akan abadi. Kita menggantungkan masa depan, seolah semuanya pasti berjalan sesuai rencana.
Padahal, dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Ketika kamu berharap pada manusia, maka bersiaplah untuk kecewa. Karena manusia punya keterbatasan. Hatinya bisa berubah, janjinya bisa pudar, dan kehadirannya bisa hilang tanpa alasan yang kamu pahami. Bukan berarti kita tidak boleh berharap, tapi masalahnya bukan pada harapannya, melainkan pada di mana kita menaruh harapan itu. Ketika harapanmu lebih besar pada makhluk daripada pada Allah, maka disitulah luka mulai disiapkan. Kita sering berkata bahwa kita percaya kepada Allah, tapi dalam praktiknya, kita lebih bergantung pada hasil, pada keadaan, pada manusia. Kita merasa tenang ketika semuanya berjalan sesuai keinginan dan hancur ketika semuanya tidak sesuai harapan. Padahal iman yang sejati bukanlah tentang bagaimana kita bersyukur saat diberi, tapi bagaimana kita tetap percaya saat tidak diberi. Tetap yakin bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan meskipun itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Ketika harapanmu hancur, itu bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru bisa jadi itu adalah caranya mengalihkan hatimu. Dari yang sementara menuju yang kekal. Dari yang lemah menuju yang maha kuat. Namun proses ini tidak mudah. Melepaskan sesuatu yang sudah kita cintai, sesuatu yang sudah kita bayangkan dalam hidup kita, bukan hal yang sederhana. Ada perasaan kehilangan yang dalam, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Tapi disitulah kamu belajar. Belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang terbaik. Belajar bahwa Allah melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Dan belajar bahwa kehilangan pun bisa menjadi bentuk kasih sayang. Maka jangan lagi meletakkan seluruh harapanmu pada dunia. Letakkanlah ia pada Allah yang tidak pernah berubah, tidak pernah pergi, dan tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah mengganti, tapi tidak selalu dengan yang kita inginkan. Setelah harapan itu hancur, setelah hati itu retak, ada satu fase yang paling sulit untuk dilewati, yaitu menerima. Bukan sekadar menerima bahwa sesuatu telah hilang, tapi menerima bahwa mungkin itu memang bukan untuk kita sejak awal. Di titik ini banyak orang mulai menunggu sesuatu yang lebih baik, menunggu pengganti, menunggu jawaban dari Allah. Tapi seringkali, yang datang justru tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Kita berharap Allah mengganti dengan sesuatu yang sama, atau bahkan lebih indah menurut versi kita. Tapi Allah tidak bekerja berdasarkan ekspektasi manusia. Dia bekerja berdasarkan ilmunya yang sempurna, yang melampaui apa yang kita pahami. Terkadang pengganti itu bukan dalam bentuk yang sama. Bukan orang yang sama, bukan jalan yang sama, bukan hasil yang sama. Tapi sesuatu yang diam-diam memperbaiki hatimu, sesuatu yang perlahan menenangkan jiwamu. Dan seringkali kita tidak langsung menyadarinya. Kita terlalu sibuk meratapi apa yang hilang, sampai tidak melihat apa yang sudah Allah siapkan di depan kita. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya. Tapi pengganti itu bisa berupa ketenangan, kedewasaan, kekuatan, atau bahkan kedekatan dengannya. Hal-hal yang tidak terlihat, tapi justru paling berharga. Masalahnya, kita sering menilai nikmat hanya dari apa yang bisa kita lihat dan rasakan secara langsung. Kita lupa bahwa hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih sabar, itu adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada sekadar terpenuhinya keinginan. Ketika kamu mulai merasa lebih kuat setelah kehilangan itu, ketika kamu mulai bisa tersenyum lagi meski belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, disitulah sebenarnya Allah sedang menggantikan sesuatu dalam dirimu. Mungkin bukan yang kamu minta, tapi itulah yang kamu butuhkan. Dan seringkali kebutuhan itu jauh lebih penting daripada keinginan. Maka jangan terburu-buru menilai takdir. Apa yang hari ini terasa seperti kehilangan, bisa jadi esok adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik, yang belum mampu kamu pahami saat ini. Sabar yang mengubah arah hidup.
Sabar seringkali terdengar sederhana, tapi kenyataannya adalah salah satu ujian paling berat dalam hidup manusia. Karena sabar bukan hanya tentang menahan air mata, tapi tentang menahan hati agar tidak berpaling dari Allah saat semuanya terasa tidak adil. Ketika harapanmu hancur, sabar bukan berarti kamu tidak merasa sakit, bukan berarti kamu harus terlihat kuat di depan semua orang. Sabar adalah ketika kamu tetap memilih untuk percaya, meskipun hatimu sedang dipenuhi tanda tanya. Ada malam-malam di mana kamu berbicara kepada Allah dengan suara yang hampir tidak terdengar, dengan doa yang mungkin tidak lagi panjang, hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, aku lelah." Tapi justru disitulah letak kejujuran seorang hamba. Sabar bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Bahkan air mata itu sendiri adalah bagian dari sabar. Karena dalam setiap tangisan yang kamu sembunyikan dari manusia, ada pengakuan bahwa kamu masih berharap kepada Allah. Namun sabar yang sejati bukan hanya diam dan menunggu. Sabar adalah tetap berjalan. Meskipun langkahmu terasa berat, tetap berusaha, meskipun hasilnya belum terlihat, tetap berdoa, meskipun belum ada jawaban. Dan disitulah Allah melihatmu, bukan dari hasil yang kamu capai, tapi dari bagaimana kamu bertahan, dari bagaimana kamu tetap memilih untuk tidak menyerah, meskipun hatimu sudah berkali-kali ingin berhenti. Sabar itu perlahan mengubahmu, dari seseorang yang bergantung pada dunia, menjadi seseorang yang lebih bergantung kepada Allah, dari seseorang yang mudah kecewa, menjadi seseorang yang lebih tenang menghadapi takdir. Memang tidak mudah. Ada saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Ada saat di mana kamu merasa lelah menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tapi ingatlah, tidak ada kesabaran yang sia-sia di sisi Allah. Setiap detik kamu bertahan, setiap doa yang kamu ulang, setiap air mata yang kamu tahan, semuanya dicatat. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan satu pun dari itu. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasil dari kesabaranmu, tapi suatu saat nanti, kamu akan memahami bahwa sabar itulah yang menyelamatkanmu, yang menjaga hatimu tetap hidup dan yang mengantarmu lebih dekat kepada Allah. Saat kamu merasa paling jauh, justru Allah paling dekat. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa kosong, bukan karena tidak punya apa-apa, tapi karena apa yang kamu miliki tidak lagi terasa berarti. Hati terasa jauh, doa terasa berat, dan hubungan dengan Allah terasa seperti merenggang. Di saat seperti itu, banyak orang merasa dirinya sedang menjauh dari Allah. Mereka merasa tidak layak, merasa terlalu banyak salah, merasa terlalu kotor untuk kembali. Padahal, justru di saat itulah Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Kehancuran yang kamu rasakan sebenarnya bukan untuk menjauhkanmu darinya, tapi untuk menghentikanmu sejenak, untuk membuatmu berhenti dari kesibukan dunia yang selama ini melalaikan dan mulai kembali melihat ke dalam dirimu. Karena seringkali kita hanya benar-benar mencari Allah saat kita kehilangan segalanya, saat tidak ada lagi yang bisa diandalkan, saat manusia tidak lagi mampu memberi jawaban, saat dunia tidak lagi memberi rasa aman. Dan di titik itulah, kamu mulai menyadari bahwa satu-satunya yang selalu ada hanyalah Allah, yang tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, dan tidak pernah bosan mendengarkanmu. Mungkin kamu merasa doa-doamu belum dikabulkan, tapi sebenarnya setiap doa itu didengar, setiap keluh kesah itu sampai. Hanya saja, jawaban dari Allah tidak selalu dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang jawaban itu berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah kegelisahan. Kadang berupa kekuatan untuk bertahan, padahal sebelumnya kamu merasa tidak sanggup. Dan kadang berupa jalan yang terbuka tanpa kamu duga. Allah tidak pernah jauh. Yang sering kali menjauh adalah kita. Tapi bahkan saat kita menjauh pun, Allah tidak pernah benar-benar meninggalkan. Dia tetap menunggu kita kembali. Maka jangan pernah merasa terlambat untuk kembali.
Tidak peduli seberapa jauh kamu merasa telah pergi, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kamu lakukan, selama kamu masih bernapas, pintu itu masih terbuka. Dan bisa jadi kehilangan yang kamu alami hari ini adalah cara Allah memanggilmu pulang, bukan dengan kemudahan, tapi dengan luka yang membuatmu sadar bahwa kamu membutuhkannya lebih dari apapun di dunia ini. Ikhlas yang tidak mudah, tapi menyembuhkan. Ikhlas sering kita ucapkan tapi tidak mudah untuk dijalani, terutama ketika yang harus kita lepaskan adalah sesuatu yang benar-benar kita cintai, sesuatu yang sudah kita perjuangkan dengan doa, dengan air mata, dengan harapan yang begitu besar. Kehilangan mengajarkan satu hal yang tidak bisa dipelajari dalam keadaan mudah, yaitu bagaimana melepaskan tanpa membenci takdir. Bagaimana menerima tanpa harus memahami sepenuhnya alasan di baliknya. Ikhlas bukan berarti kamu tidak merasa sedih. Bukan berarti kamu tidak merindukan apa yang telah pergi. Ikhlas adalah ketika kamu tetap merasa kehilangan, tapi tidak lagi mempertanyakan keputusan Allah dengan penuh protes. Ada proses panjang dalam menuju ikhlas. Tidak instan, tidak sekali jadi. Kadang kamu merasa sudah menerima, tapi tiba-tiba rasa itu datang lagi. Kenangan itu kembali, dan luka itu terasa seperti baru saja terjadi. Dan itu wajar, karena hati manusia tidak bisa dipaksa untuk langsung pulih. Tapi selama kamu tetap berusaha untuk menerima, selama kamu tidak berhenti untuk kembali kepada Allah, itu sudah termasuk bagian dari keikhlasan. Ikhlas adalah ketika kamu mulai percaya bahwa apa yang Allah ambil darimu bukanlah sesuatu yang seharusnya kamu miliki, bahwa apa yang pergi memang tidak ditakdirkan untuk menetap. Di titik ini kamu mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi hanya melihat kehilangan, tapi juga melihat hikmah yang perlahan mulai terbuka, meskipun mungkin masih samar, tapi hatimu mulai tenang. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai berubah. Kamu tidak lagi sebergantung dulu. Kamu tidak lagi mudah hancur seperti sebelumnya. Ada kekuatan baru yang tumbuh, kekuatan yang tidak kamu miliki sebelum kehilangan itu terjadi. Itulah buah dari keikhlasan. Ia tidak hanya menyembuhkan, tapi juga menguatkan. Ia tidak hanya membuatmu menerima, tapi juga membuatmu lebih dekat kepada Allah. Maka jangan terburu-buru memaksa dirimu untuk ikhlas. Jalani prosesnya. Rasakan setiap tahapnya, karena suatu hari nanti, kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa berkata, "Ya Allah, aku ridha, karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Setelah kehilangan, Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Tidak ada satupun kehilangan yang dibiarkan begitu saja oleh Allah. Setiap yang diambil selalu diiringi dengan sesuatu yang disiapkan. Hanya saja, tidak semua hamba mampu melihatnya dalam waktu yang cepat. Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai tidak menyadari apa yang sedang dibangun oleh Allah di dalam diri kita. Kita sibuk melihat ke belakang, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu di depan. Ada hal-hal yang tidak bisa diberikan kepada versi dirimu yang lama, maka Allah menghancurkan sebagian dari hidupmu untuk membentuk dirimu menjadi seseorang yang siap menerima sesuatu yang lebih besar. Dan proses itu tidak mudah. Ia melibatkan kehilangan, kesabaran, air mata, bahkan rasa putus asa. Tapi semua itu bukan tanpa tujuan. Semua itu adalah bagian dari pembentukan. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan langsung diberikan. Mungkin kamu akan bahagia, tapi belum tentu kamu siap. Belum tentu hatimu kuat. Belum tentu imanmu cukup untuk menjaganya. Maka Allah menunda, Allah mengganti. Allah mengalihkan bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mempersiapkanmu, untuk membuatmu menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat semuanya dengan jelas.
Kamu akan mengerti kenapa dulu kamu harus kehilangan, kenapa dulu kamu harus menunggu, kenapa dulu kamu harus merasa hancur. Apa yang Allah siapkan seringkali jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Tapi karena kita terbiasa berpikir sempit, kita mengira bahwa kehilangan itu adalah akhir dari segalanya. Padahal bisa jadi, itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang bukan hanya membahagiakanmu, tapi juga mendekatkanmu kepada Allah. Maka percayalah, jika hari ini kamu kehilangan sesuatu, bukan berarti kamu akan selamanya kehilangan. Bisa jadi Allah sedang menunda sesuatu yang jauh lebih indah, sampai kamu benar-benar siap menerimanya. Berdamai dengan takdir meski tidak sesuai harapan. Ada satu fase yang tidak bisa dipaksakan, tapi pasti akan datang bagi mereka yang terus bertahan, yaitu fase berdamai. Bukan karena semua luka sudah hilang, tapi karena hati mulai menerima bahwa tidak semua harus sesuai dengan keinginan. Berdamai dengan takdir bukan berarti kamu melupakan apa yang pernah kamu harapkan, tapi kamu berhenti memaksakan kenyataan untuk mengikuti keinginanmu. Kamu mulai menerima bahwa Allah punya rencana yang berbeda, dan itu tidak selalu bisa kamu pahami sekarang. Di titik ini kamu tidak lagi banyak bertanya kenapa. Bukan karena kamu sudah mendapatkan semua jawaban, tapi karena kamu mulai percaya bahwa kamu tidak selalu membutuhkan jawaban itu. Ada ketenangan yang perlahan hadir. Bukan ketenangan karena semuanya baik-baik saja, tapi ketenangan karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Kamu mulai bisa melihat masa lalu tanpa terlalu banyak rasa sakit. Kenangan itu masih ada, tapi tidak lagi menghancurkanmu seperti dulu. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bukan lagi luka yang terus terbuka. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi pribadi yang berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, lebih bijak. Kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena dunia tidak berjalan sesuai rencana. Berdamai dengan takdir juga berarti kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap orang punya ujian yang berbeda dan jalan yang berbeda menuju Allah. Kamu tidak lagi iri pada apa yang orang lain miliki, karena kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu miliki adalah apa yang Allah pilihkan secara khusus untukmu. Dan di titik ini kamu mulai merasa cukup, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hatimu sudah tidak lagi bergantung pada kesempurnaan dunia. Inilah kedamaian yang sesungguhnya, bukan ketika semua keinginan terpenuhi, tapi ketika hatimu mampu menerima apapun yang Allah tetapkan dengan penuh kepercayaan dan ketenangan. Harapan yang tidak pernah benar-benar hilang. Pada akhirnya kamu akan sampai di satu titik di mana kamu melihat kembali semua yang telah terjadi dalam hidupmu, semua harapan yang pernah kamu bangun, semua yang pernah hilang, semua luka yang pernah kamu rasakan. Dan di titik itu, kamu mulai menyadari bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan kehilangan yang paling menyakitkan sekalipun, ternyata membawa kamu ke arah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dunia memang tidak ikut terkubur bersama harapanmu, tapi justru karena itu, kamu diberi kesempatan untuk membangun harapan yang baru, harapan yang tidak lagi rapuh, karena ia tidak lagi bergantung pada dunia. Sekarang kamu mengerti bahwa harapan yang sejati bukanlah tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang kepada siapa kamu menggantungkan hati, dan ketika hatimu sudah kembali kepada Allah, kamu tidak akan mudah hancur lagi. Mungkin hidupmu belum sempurna, mungkin masih ada doa yang belum terkabul, mungkin masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi kamu sudah tidak lagi sama seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, lebih sabar, lebih ikhlas, dan yang paling penting, kamu sudah lebih dekat dengan Allah, dan itu adalah nikmat yang tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Maka jika hari ini kamu masih berada di tengah kehilangan, jangan putus asa, jangan merasa hidupmu telah berakhir,
Karena bisa jadi, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Teruslah berjalan, meskipun pelan, meskipun berat, karena setiap langkah yang kamu ambil menuju Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan ingatlah, harapan itu tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya dipindahkan dari yang sementara menuju yang abadi, dari dunia menuju Allah. Semoga kita semua termasuk hamba yang mampu menerima, bersabar, dan tetap percaya bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan, meskipun tidak selalu langsung kita pahami. Akhirnya kita sampai di penghujung renungan ini, sebuah perjalanan hati yang mungkin terasa berat, tapi penuh makna. Perjalanan tentang kehilangan, harapan, dan kembali kepada Allah. Kita belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita, dan tidak semua yang kita kehilangan adalah sesuatu yang seharusnya kita miliki. Kita juga mulai memahami bahwa dunia ini bukan tempat untuk menggantungkan segalanya, karena ia bisa berubah, bisa hilang, dan bisa mengecewakan kapan saja. Namun di balik semua itu, ada Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu ada bahkan saat semua terasa hilang, yang selalu mendengar, bahkan saat kita hanya mampu berdoa dalam diam. Mungkin luka itu masih ada, mungkin kamu masih belum sepenuhnya pulih, tapi tidak apa-apa, karena setiap orang punya waktunya masing-masing untuk sembuh. Yang terpenting, kamu tidak berhenti melangkah, kamu tidak menyerah, dan kamu tetap berusaha kembali kepada Allah meskipun dengan langkah yang perlahan. Percayalah, tidak ada kesabaran yang sia-sia, tidak ada keikhlasan yang terbuang, dan tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Suatu hari nanti, kamu akan melihat semua ini dengan cara yang berbeda. Kamu akan tersenyum bukan karena kamu melupakan, tapi karena kamu sudah memahami. Memahami bahwa apa yang Allah ambil adalah bagian dari caranya menjaga, dan apa yang Allah tahan adalah bagian dari caranya mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Maka tetaplah percaya, tetaplah berharap, tapi gantungkanlah harapan itu hanya kepada Allah, karena hanya Dia yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika hati ini pernah berharap pada selainmu, maka kembalikanlah ia hanya kepadamu. Jika kami pernah kecewa karena dunia, maka ajarkan kami untuk tidak lagi menggantungkan segalanya padanya. Ya Allah, sembuhkanlah luka-luka yang tidak terlihat ini, tenangkanlah hati yang gelisah ini, kuatkanlah langkah kami yang mulai lelah ini. Ya Allah, gantikanlah setiap yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik menurut-Mu. Bukan hanya yang membahagiakan kami, tapi juga yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar dalam ujian, ikhlas dalam kehilangan, dan ridha dalam setiap ketetapan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu merasa narasi ini mewakili apa yang sedang kamu rasakan, jangan simpan sendiri, bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Karena bisa jadi satu video ini menjadi penguat bagi hati yang hampir menyerah. Dan jika kamu ingin terus ditemani dengan pengingat seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Langit Jiwa agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.